Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradid dunya. Rawahu Muslim. Kaum muslimin sidang jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang sehingga kita ucapkan selain tahmid dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala karena dorongan iman. Iman ini adalah nilai yang sangat besar, tidak bisa dinilai dengan harta. Iman adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, di mana kaum muslimin memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dunia hari Jumat pasti dia tergesa-gesa untuk datang menunaikan salat Jumat. Siapa yang mendorong dia tentu adalah dorongan dari dalam. Makanya iman itu tidak bisa dinilai seseorang. Apabila dia sudah beriman, tidak bisa dinilai dengan harta, tidak bisa dinilai dengan uang, karena dia datang dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu setiap kita berusaha mengatakan alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala besar yang dimasukkan ke dalam dada manusia melalui dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga hari Jumat itu adalah dianjurkan dan diwajibkan tidak sah salat Jumat kalau tidak akan khutbah. Khutbah itu pun mengajak kepada orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Malik Al-Harith Al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, "At-tuhur syatrul iman." Imam Nawawi, seorang ulama besar yang dikenal dunia, yang banyak dipakai bukunya, yang sangat bermanfaat, ulama besar yang karismatik. Apa dia katakan at-tuhur syatrul iman? Karena diartikan at-tuhur adalah kebersihan, dan inilah hadis yang sahih. Kebersihan berbeda dengan an-nazafah. Nazafah itu juga adalah kebersihan bahasa Arab. Nazafah adalah kebersihan zahiriyah, di luarnya saja. Tapi orang beriman at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu luar dalam. Ya. Jadi orang beriman adalah luar dalam yang bersih. Apa yang disebut dengan dalam? Batinnya orang-orang beriman itu adalah bersih juga,
Bersih dari mana? Itu at-takhalli minasyirk, bersih dari kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman tidak mau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada teguran di dalam hatinya. Makanya kebersihan jiwa, kebersihan badan orang-orang beriman nampak. Kita lihat hari Jumat, begitu dipanggil dia masuk, karena kebersihan iman, kebersihan hatinya. Maka Imam Nawawi mengatakan orang beriman jangan ragu. Kita tidak boleh ragu orang beriman. Kenapa? Karena dorongan dari dalam jauh lebih besar daripada dorongan dari luar. Sehingga Rasulullah SAW menjanjikan, kalau diucapkan alhamdulillah, orang beriman mengatakan alhamdulillah, tamla'ul mizan, tidak ragu bahwa nanti di hari kemudian itu adalah pahalanya memenuhi timbangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia Allah letakkan timbangannya, timbangan kejahatan dan timbangan kebaikan, maka orang-orang beriman dia merasakan subhanallah, alhamdulillah diucapkan. Dia jauh sebelumnya dia datang, dia mesti mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tamla'ul mizan, kata Rasulullah SAW. Dengan itu tidak sengaja dia ucapkan, ternyata dia memenuhi timbangan di hari kemudian. Yang kedua, orang beriman itu kalau dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah, tamla'u ma bainas samai wal ardh, memenuhi timbangan, memenuhi langit dan bumi. Begitu pahala yang diberikan orang-orang beriman. Dan ini kalimat ini adalah kalimat naluri manusia semuanya, orang yang beriman. Kita lihat, kalau ada bencana tidak sengaja, apakah kebakaran, ataukah gempa, atau keruntuhan, maka dia itu berlomba-lomba mengatakan subhanallah, Allahu akbar. Itu adalah naluri manusia dari dalam fitrah manusia sebenarnya. Dia mencari keajaiban Allah Subhanahu wa taala setelah dia tertimpa musibah. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semuanya, mengajak kepada kita semuanya, biasakan dirinya mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Sebab kalau tidak terbiasa, kita tidak latihan, maka boleh saja kita paham tapi tidak mengenal, dan bisa dihinggapi kebersihan jiwa kita dengan kesyirikan. Sehingga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, pahami, ketahui bahwa orang-orang yang kotor hatinya, najis hatinya, kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang musyrik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal musyrikuna najasun. Pahami bahwa orang-orang musyrik itu adalah najis hatinya. Wala yaqrabul masjidal haram. Jangan dia injak tanah haram, karena tanah haram itu adalah bersih. Biasa orang katakan tanah pancing. Maka jangan orang musyrik yang mendekat di situ. Jangan dia masuk ke Masjidil Haram. Ini baru di dunia. Kenapa? Karena dia najis hatinya. Makanya orang-orang beriman, orang yang selalu mengucapkan kalimat itu, alhamdulillah, subhanallah, maka itu adalah jauh dari kesyirikan. Oleh itu zikir-zikir yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan kepada Rasulullah SAW, sangat indah, sangat luar biasa. Karena itu juga kalau orang senang dibaca subhanallah, alhamdulillah, tadi dikatakan tamla'ul bainas samai wal ardh, timbangannya nanti, pahalanya nanti adalah memenuhi langit dan bumi. Seandainya kata Rasulullah SAW dia punya dosa, walau anana sama, dia tembus ke langit itu dosanya, dan dia senang mengucapkan kalimat itu, maka Allah akan menghapus dosanya. Sehingga terbanyak orang itu, orang beriman itu, dia senang melakukan salat. Salat tidak lagi ada berat kita lakukan, senang melakukan. Kenapa? Karena dia katakan as-salatu nurun. Dia pahami salat itu adalah cahaya. Bagaimana kalau orang dikuburkan? Gelap,
Tidak ada tanah, semua dimasukkan ke dalamnya, kemudian diinjak-injak. Bagaimana kira-kira? Rasulullah SAW memberikan pencerahan kepada kita. As-salatu, jangan kamu takut orang beriman. Salat itu adalah cahaya bagi kamu. Was-sadaqatu burhanun, sedekah itu adalah menjadi bukti, pernyataan, saksi. Kau memberikan setiap hari di rumah, menginfak di mana-mana. Ya Ustaz, itu adalah sedikit sekali saya berikan. Bukan dihitung sedikit banyaknya. Karena bukan itu yang sampai 1000-nya, sampai 100-nya, sampai, tapi adalah takwanya seseorang. Kau menyumbang tihil, kemudian tihilnya dibuka, keramiknya dibuka, dibuang karena diganti yang lebih baik. Pahalamu tidak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalamu tetap mengalir. Padahal ajrun ghairu mamnun. Pahala dalam mengalir tiada henti-hentinya. Kenapa? Karena takwa. Kamu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat tidak kita akan berdaya, dimasukkan ke dalam kubur, tidak ada apa-apanya. Yang bisa menolong, yang bisa memberikan cahaya hanya salat kita yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan as-sabr diyawah. Mari kita akan bersabar. Apa yang disebut dengan sabar? Kata Imam Nawawi, sabar itu adalah menahan diri dari kejahatan. Manusia banyak sekali kesempatan dia berbuat kejahatan, berbuat zalim sebenarnya, tapi dia menahan dirinya untuk bertaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia paham ada suatu hal tidak ada pertolongan. Alhamdulillah orang beriman memang tertuntut. Apa kata Rasulullah SAW? Sabarnya itu as-sabr diyawah. Sabarnya itu adalah sinar bagi dia. Sekalipun orang tidak melihat, tapi dia diberikan sinar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia memandang di akhirat nanti segala-galanya, tembus kemana-mana. Di dunia saja bagaimana banyaknya kejahatan, dia bisa memisahkan bahwa ini yang jelek, ini kejahatan, ini yang benar, ini yang salah. Orang-orang yang terbiasa sabar, bagaimana kesabarannya? Banyak. Subhanallah, di dunia ini kita keluar dari masjid, berjalan ke sana kemari, kejahatan banyak sekali, dan itu berpeluang kita akan lakukan. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Karena kesabaran kita, kata Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, di hari kemudian setelah kita akan meninggal ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, apabila hamba saya orang beriman telah berpisah antara aku dengan jasadnya, maka mereka dibuka tabir matanya, dibuka palau matanya, melihat dunia sampai akhirat. Katanya, apakah surga dan neraka sudah ada? Sudah ada. Kalau kita yakin Al-Quran, kita pahami Al-Quran, kita beriman kepada Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Uiddatil kafirin, neraka jahanam sudah siap, yang disiapkan kepada orang-orang kafir. Uiddatil muttaqin, surga itu sudah siap, disediakan pada orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, idza ra'aitahu, kalau dia meninggal maka dibuka tabir matanya, melihat surga yang ada di dalamnya. Hasibatahu al mansura, seperti permata yang bertaburan. Maka dia mengatakan, qaddimuni, 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 berangkatkan saya cepat ke dalam kubur untuk saya menikmati ketaatan saya waktu saya di bumi. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan lagi, salat sunnahmu itu sempaya sunnah adalah 12 rakaat rawatib, kata Rasulullah. Man shalla 16 sajdatan tatawuan dunya baitin fil jannah. Sunnahmu saja, sunnah bukan ya wajib. Apalagi kalau Anda melakukan yang namanya wajib, di atasnya itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau rutinkan salat witir, salat rawatib saja 12 rakaat, kata Rasulullah SAW, setelah kamu meninggal dunia lahu baitun fil jannah, dibangunkan
rumah emas dan diperlihatkan sewaktu kamu meninggal, sehingga kamu ucapkan subhanallah, subhanallah, banyaknya nikmat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan ini, kalimat subhanallah, adalah perkataan orang-orang ahli surga nanti setelah dia akan berangkat dari dunia ini. Dunia ini hanya sebentar saja. Makanya ketaatan kita kepada Allah, kalau sudah dipanggil, waktu-waktu kita akan dipanggil, tinggalkan pekerjaan kita, menuju kita akan beribadah kepada Allah. Karena suatu saat mau tak mau pasti kita akan berangkat, dan semua itu kita sudah lihat di hadapan kita, saudara-saudara kita. Semakin hari semakin tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wa man nu'ammirhu nunaqisu, pahamilah bahwa sebenarnya kalau manusia itu semakin hari semakin lemah, tidak bisa berdaya, sekalipun umurmu masih ada, tapi nu'ammirhu nunaqisu adalah kamu semakin lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sekarang kita masih bisa datang ke masjid, datanglah. Masih bisa kita akan baca Quran karena mata kita bisa berkuat, bacalah. Salah sunnah masih bisa kita berdiri, salah sunnah lah, karena semua itu kita akan nanti tinggalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ana wa iyyakum wa fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.